Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung kita sedang membahas tema kok sampai sebegininya Allah sama kita. Ya Allah kadang kita lagi lupa sama Allah, Allah tetap baik sama kita. Nah baik akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai POV ngajak teman taubat. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah, konsepnya keren Bagus ya. banget ya, Bagus kepikiran banget. gitu. Kepikiran, udah diniat syuting di Indonesia dulu, Masya Allah. Nah Ustaz Syam kita lanjutkan pembahasannya nih. Ada yang mau saya tanyain nih, Ustaz Syam katanya anak zaman sekarang, apalagi Gen Z nih, wih khusus Gen Z nih. Banyak yang beranggapan kalau hidup itu harus balance atau harus seimbang. Nah tapi kan jadinya anggapannya kayak gini. Ada istilah singkatan tuh STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Astagfirullahaladzim. Nah sebenarnya kalau orang punya sudut pandang begitu. Nah ini menurut Islam tuh gimana? Apakah tobatnya diterima atau enggak nih? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fikdat serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu contoh terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya, yang berharap orang-orang di sekitarnya, karena inilah tugas para nabi dan rasul, mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun khusus Nabi Ibrahim agak lebih berat dikit tugasnya, karena yang diajak itu adalah bapaknya sendiri. Maka Nabi Ibrahim juga mendapatkan penolakan daripada bapaknya, bahkan la illam tantahi la arjumannak, kata bapaknya Nabi Ibrahim, kalau kau tidak mau berhenti mendakwahiku akan kurajam engkau, kuusir engkau, tidak kuanggap daripada anggota keluargaku lagi. Subhanallah. Tapi inilah tugas berat daripada sebuah dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan sholat terus, maksiat jalan, apakah tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah sudah menyampaikan setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tapi pandai-pandailah melihat kesalahan sendiri, bukan melihat kesalahan orang lain. Dan sebaik-baik daripada orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat.
coba kita pahami khususnya Gen Z dan juga anak-anak milenial mungkin. Jangan melihat bukan karena kesalahannya Allah cinta, tapi karena bertaubatnya. Jadi jangan mengatakan Allah maha menerima taubat, Allah kan sayang kepada yang bertaubat. Betul, Allah sayang kepada bertaubat, berarti yang dibanyakin bukan salahnya, yang banyakin taubatnya. Subhanallah, kita di zaman sekarang ini mesti memperbanyak istighfar, mesti memperbanyak taubat. Kenapa? Mau mengandalkan apa? Salat kita kalah jauh sama para sahabat, puasa kalah jauh sama salafus saleh, baca Quran kalah jauh sama Sayyidina Utsman bin Affan, kalah jauh kalau masalah ibadah. Maka apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita andalkan adalah taubat kita. Jangan ke zaman sahabat, orang tua kita aja nih subhanallah. Coba lihat masjid dipenuhi dengan apa? Orang-orang tua. Subhanallah. Coba kita lihat orang-orang yang kuat puasa bukan anak muda, orang tua subhanallah. Betul. Maka kita udah kalah jauh dari sisi ibadah, maka jangan kita kalahkan mereka dari sisi dosa. Kita mesti banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Masya Allah. Jadi yang bikin kita kuat ibadah ke masjid atau puasa itu bukan fisik kita, tapi berarti iman ya Ustaz ya. Hati kita ya. Banyak orang yang merangkak ke masjid banyak, pakai kursi roda, bahkan sampai di masjid mereka pakai kursi itu banyak. Aduh, terutama Gen Z jangan salah konsep ya, banyakin taubatnya bukan dosanya ya. Terima kasih guruku Ustaz ya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan kasih kesempatan guru kita Ustadz Maulana sudah berdiri di sini untuk bertanya ya. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik, Ustadz Maulana mau bertanya sama siapa? Izin Habib dan Silakan. saya menyeberang ya. Harusnya kan saya pilih dari sana. Iya. Tapi biarlah dari sini aja. Baik, silakan bebas kalau Ustadz Maulana. Mohon izin ya, saya minta tolong ibu ini. Yang nyapa yang di sini, yang ditanya yang sebelah situ. Silakan Ibu. Boleh perkenalan dulu Ibu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Castro atau Ibu Sri Ambarwati. Masya Allah. Panggilannya Ibu Ambar. Iya. Bagus banget namanya. Kayak sinetron yang dulu ya. Oh iya. Ambar. Iya. Ibu Ambar. Ibu Ambar, mohon izin, mohon maaf. Pernah nggak Ibu Ambar diuji sama Allah sangat berat sekali? Pernah, Pernah, Ustadz. apa itu? Ini apa namanya? Saya tuh mempunyai tetangga. Oh gitu. Iya, tetangga saya itu alhamdulillah baik-baik. Oh baik-baik. Iya. Tapi ada salah satu tetangga, saya tidak tahu saya salah apa sama dia. Dia mendiamkan saya. Terus saya itu setiap ini minta maaf kepada dia. Oh gitu. Iya, kalau lebaran juga minta maaf sama dia. Tapi dia nih melengos kayak gitu. Oh. Terus mungkin lehernya sakit. nggak tahu Ustadz. Mungkin sariawan. Mungkin lagi ada masalah. Tapi sudah bertahun-tahun Ya Allah. itu. Saya itu sampai ya Allah ini sampai kalau sholat itu berdoa. Oh, doain ya dia. Allah sembuh, ya Allah berilah dia ini apa namanya hidayah, hidayah dibukakan pintu hatinya. Baik, amin, amin. Ujian itu tidak akan melewati dari garis kekuatan itu. Yang akan saya tanyakan. Nanti Saya dulu. nanya. Ya udah aman. Nanti ya Bu dapat kesempatan kalau mau Ibu curhat. saya kan saya tanya. Ngapain Ibu nanya lagi saya? Enggak selesai. Baik Ibu, terima kasih ya. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi tetangganya wabarakatuh. sejengkel kita kali ya. Ustadz mohon penjelasan, silakan guru. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah, hari ini kita terhibur. Yang lagi punya masalah tenang aja. Karena Allah tidak akan segininya membiarkan hambanya menerima ujian di luar batas kemampuannya. Karena ternyata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ingat, anak TK ujiannya TK. Anak SD ujiannya. Kalau anak TK, mana mata kanannya? Ini mataku, mata kanan mataku.
Mana mata kirinya ini. Tapi kalau nanti SD ujiannya beda lagi. Ada namanya kornea, ada namanya ini. Dan mohon maaf seterusnya dan seterusnya. Ingat baginya akan ada sesuatu pahala dari Allah sesuai yang diusahakan. Dan terhadapnya pula siksaan atas kejahatan yang mereka perbuat. Maka sekecil apapun akan dinilai oleh Allah. Sekali lagi akan dinilai oleh Allah. Dan ingat kalau ada masalah Bu, kita berdoanya sama Allah. Ya Allah janganlah engkau menghukum kami jikalau kami lupa ataupun salah. Betul tidak? Lupa karena salah karena tidak tahu, lupa karena sifat kemanusiaan. Sifat manusia itu tukang lupa. Betul tidak? Ingat nggak nama-nama semua teman-teman kita waktu TK? Ya waktu TK. Kejauhan ya? Ya. Ingat nggak teman-teman kita waktu SD? Udah lupa. Nggak usah jauh-jauh. Waktu SMP. Nah, itu sebagian. Makanya rajin reuni. Ya itulah silaturahmi. Apalagi? Kita mohon kepada Allah. Wahai Tuhan kami. Ya Allah janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat. Sebagaimana engkau telah memberikan beban. Kepada yang engkau berikan sebelum kami. Ada orang mohon maaf. Mau seperti orang lain tapi dia sendiri belum tentu. Bu. Saya sampaikan kepada ibu yang lagi diuji sama tetangganya. Sabar ya Bu. Makanya jangan diemin orang. Jangan benci orang. Berarti sama perasaan kita sama orang itu. Makanya ketika kita membenci orang. Mohon maaf ketika kita dimerasa seperti tadi Bu. Aku tidak disapa. Itu gak enak kan. Kalau begitu jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Betul. Sapalah orang bagi orang yang tidak mau menyapa kita. Iya berilah orang yang maaf. Tidak memberi yang pelit. Beri dia. Kemudian bantulah orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi seketika kita diuji ini kecil. Pasti aku bisa lalui. Insya Allah pasti Allah tidak memberikan beban di atas kemampuan kami. Amin. Dan ingat kita mohon apa? Mohon maaf, mohon ampun, mohon perlindungan. Maaf, ampun, perlindungan. 3 yang kita minta. Maaf, ampun dan perlindungan. Iya. Baik, Masya Allah. Maafkan aku, ampuni aku, lindungi aku. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya kita kan baik sama orang kalau orang baik sama kita ya Ustadz Itu ya. namanya balas jasa. Kalau kita Kalau baik sama kita yang jahat sama berbuat kita. baik kepada yang jahat sama kita namanya ihsan. Ihsan. Itulah kebaikan. Masya Allah. Terus Nah pada baik tanya sama lagi. yang jahat sama Tanya kita lagi aku itu datang susah. nih. Terima kasih guruku, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, Ustadz Maulana. Baik jamaah, tadi kan Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Biar adil, sekarang saya akan kasih kesempatan untuk jamaah untuk curhat langsung sama guru-guru kita yang ada di sini. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ibu yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Bu, biar saya pilih. Angkat tangannya Bu. Baik, Ibu boleh silakan berdiri di tengah-tengah kami. Kita kenalan dulu. Ustadz Syam dan Habib Usman mohon izin boleh berdiri di tengah-tengah kami juga. Biar nanti boleh menjawab pertanyaannya atau curhatannya. Silakan Ibu perkenalan dulu namanya siapa dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumiati dari Majelis Taklim Sifaul Qulub, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Baik. Yang ingin saya tanyakan yaitu ini pertanyaan titipan. Oke. Baik Ibu. Ada pasangan suami istri yang selalu berselisih dan dikarenakan si istri selalu menasihati suami untuk belajar Al-Quran, tetapi suami masih menunda-nunda. Apakah ada doa khusus untuk si istri supaya bisa menaklukkan atau melunakkan hati suami? Baik. Itu Bu. Masih boleh? Boleh silakan. Boleh. Kemudian begini Ustadz, bagaimana kalau kita melihat ada suami istri yang sedang bertengkar, kemudian ada kekerasan di situ, apakah kita harus menolongnya
atau kok kita akan membiarkannya. Soalnya kalau kita menolong pasti suami istri itu mungkin akan bilang tidak mau diikut campur ya urusan rumah tangganya seperti itu. Tapi kalau kita biarkan mungkin si istri akan parah ya, akan babak belur seperti itu. Betul. Itu tindakan apa yang harus saya gitu iya, ya Bu ya. Betul. Baik, mungkin Habib Usman dulu mau menjawab, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, betul, istri yang solehah adalah istri yang selalu mengingatkan suaminya dalam kebaikan. Apalagi nih suami, kasih tahu, nasihati, ayo baca Quran, kapan memulai baca Quran, ayo bangun malam, ayo sholat 5 waktu. Jangan kamu sholatnya cuma maghrib doang, udah gitu maghribnya di masjid lagi. Ya kan? Maghrib di masjid, tapi di rumah gak pernah sholat. Ayo kasih tahu, dinasihatin. Agar baik di mata Allah, bukan baik di mata makhluk. Dan doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Berharap juga minta kepada Allah di sujudnya, ya Allah jadikanlah pasanganku pasangan yang saleh salehah, yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan jadikanlah pasangan tersebut pasangan yang ahli ibadah. Doa di sujud terakhirnya. Misalkan kalau seorang istri berdoa, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang saleh, jadikanlah dia hambamu yang salatnya rajin, yang baca Qurannya rajin. Itu yang pertama. Yang kedua, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Nah, tadi kan jelas tuh, dia mukul, dia gebugin atau dia udah main fisik. Maka ketika melihat itu ibu punya kemampuan, kasih tahu suami ibu suruh merelai. Kalau enggak kasih tahu Pak RT suruh merelai. Karena apa? Karena sudah main fisik, sudah menyakiti. Dampaknya nanti fatal karena ini adalah kekerasan. Ketika terjadi sebuah kekerasan dia mampu, maka dia harus melerainya. Atau dengan lisannya, jangan kamu pukul, dia wanita. Kamu gak boleh pukul, mau gak saudara perempuanmu dipukul, mau gak ibumu dipukul. Seperti itu kalimatnya. Jadi boleh untuk mengingatkan dia biar dia tersentuh hati dan jiwanya. Sehingga apa? Sehingga dia istighfar minta ampunan kepada Allah. Ada hablum minallah, ada hablum minannas, dan dia minta maaf terhadap istrinya. Oleh karena itu, ketika melihat segala sesuatu yang bentuknya berbahaya dan membahayakan orang lain, maka nih saya boleh dia membantunya. Kalau pakai ada senjata tajam di situ dengan lisannya, kalau dia takut doain, ya Allah mudah-mudahan tersentuh hati suaminya dan menjadi manusia yang baik. Baik, Ustaz Syam mungkin mau menambahkan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mendoakan pasangan, mendoakan anak itu kadangkala juga harus diperdengarkan sama mereka. Jadi misal ada anak yang malas sholat, ibu tuh doainnya jangan mengatakan, oh mama udah tiap malam lo doain kamu, enggak. Tapi perdengarkan doanya di telinga mereka dengan mengatakan, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh, saya sangat sayang kepada anakku ini tapi dia masih malas sholat, jadikan dia gampang menunaikan sholat. Itu diperdengarkan, itu kayak mendakwahi tapi tidak langsung kepada orangnya. Kita seakan-akan ngobrol sama Allah tapi yang tersinggung orang sebelah kita. Jadi kalau misalnya nih di antara saya bilang begini, ya Allah jikalau ada orang yang sakit di sini sembuhkan ya Allah. Pasti yang lagi sakit ini berasa banget. Berasa banget dia, seakan-akan saya didoain khusus nih. Itu ada perasaan bahagia. Misal ada seorang suami tidak mau belajar Al-Quran. Ya Allah jadikan suamiku ini sama-sama dengan aku di surga. Mudahkan dia baca Quran, mudahkan dia belajar Al-Quran. Ya Allah saya tidak gengsi walaupun dia belajar alif, bata, tha, jim, ha, kha. Itu perdengarkan doanya kepada pasangan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan ketawain. Banyak ibu-ibu dia ketawai suaminya. Kalau dia dengar suaminya imam terbata-bata atau dia dengar suaminya baca Quran, kamu mas bacaanmu itu mulu kulya kulya, ganti dong. Ini menyinggung subhanallah. Laki-laki itu punya harga diri. Kapan disinggung harga dirinya? Wah ini ya udah deh saya nggak mau belajar ngaji lagi. Jadi jangan pernah menyinggung harga dirinya laki-laki nih. Laki-laki sekali disinggung harga dirinya ngambeknya lebih parah daripada perempuan. Kalau perempuan ngambek sebentar doang gitu. Kalau laki-laki ngambek tidak mau lagi dia belajar Al-Quran. Ya ingetin motivasi dengan mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Allah tidak mengatakan sebaik-baik daripada kalian adalah yang hafal Quran. Tapi Nabi bilang sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Quran. Jadi baru belajar aja udah menjadi kebaikan yang sangat besar. Jadi motivasi dia untuk belajar dulu. Masalah KDRT tadi, ibu punya senjata. Kalau ada sesuatu yang seperti itu foto. Ya, videokan,
lalu jadi bukti, kamu kalau ulangi lagi kau begitu kan istrimu, Betul. ini saya punya buktinya, saya laporkan kau ke polisi. Betul, zaman sekarang no viral, no justice Bu, harus Iya. dulu. Tidak Terima viral, kasih. tidak ada keadilan, harus viral. Insya Allah, Terima Ibu kasih, mudah-mudahan Ustaz. terjawab ya Bu. Iya, Ibu tahan amin. dulu Terima sebentar. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini masih dalam tema kita. Kok sampai sebegininya Allah sama kita, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya.